Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran putaran kedua dari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Karena itu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita semua sampai hari ini masih bisa dipertemukan meskipun menggunakan aplikasi. Anak-anakku terutama kelas 12 baik OTKP maupun TKJ, Bapak mendoakan semoga kalian di rumah tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan yang terpenting adalah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang sedang melanda bumi tercinta ini, dan kita sama-sama berdoa kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat terus sampai pandemi ini kemudian pergi dari bumi Indonesia kita tercinta. Nah sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat. Dan pada pelajaran atau pertemuan kemarin yang pertama, kita telah membahas beberapa materi terkait dengan bab 1 untuk kelas 12, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pada materi yang pertama telah Bapak sampaikan bahwa hari akhir menurut Al-Quran yang kita pelajari di buku ini, bahwa kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Pada pelajaran yang lalu juga Bapak telah menjelaskan hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada menurut geologi dan juga ada menurut teori fisika. Bahkan juga kita telah membahas bukti indrawi terjadinya hari akhir. Materi yang kemarin yang pertama juga telah membahas masalah periode hari akhir, ada yaumul ba'ats, yaumul hasar, kemudian sampai balasan perbuatan buruk, baik dan buruk, baik dengan surga dan buruk dengan neraka. Semoga kalian telah membaca materi itu, mempelajari materi itu dengan seksama, dan mudah-mudahan kalian masih mengingat untuk materi itu. Dan untuk hari ini kita akan meneruskan dengan hakikat beriman kepada hari akhir. Tapi sebelumnya Bapak mengingatkan dulu bahwa kompetensi setelah mempelajari pelajaran ini, kalian bisa memahami makna iman kepada hari akhir, dan yang paling penting adalah mencontohkan perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang hakikat beriman kepada hari akhir yang kalian bisa lihat dari halaman yang ke-11. Anak-anak sekalian, ada yang tahu apa sih sebetulnya hakikat beriman kepada hari akhir itu? Ya, bagus. Mudah-mudahan sambil di rumah, sambil belajar, kalian bisa menjawab apa itu hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap muslim. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik
merupakan yang baik ataupun yang buruk akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Quran surat Al-Baqarah ayat 4 mengingatkan kepada kita, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya hari akhirat. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang-orang beriman. Adapun dalam penggalan hadis yang lain, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kamu beriman kepada Allah, ya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya pada hari akhir, dan takdir baik dan takdir buruk. Karena itu adalah yang kita sebut dengan hakikat beriman kepada hari akhir, yaitu adalah hal yang wajib kita yakini karena merupakan bagian daripada rukun iman. Sampai di sini mudah-mudahan kalian semua bisa memahami bahwa mengimani pada hari akhir itu adalah merupakan hal yang wajib kita imani. Ya, insyaallah semuanya jelas. Nah, kalau sudah jelas, mari sama-sama kita lanjut kepada hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian, kita berbicara masalah memaknai makna iman kepada hari akhir seperti yang Bapak jelaskan di sini, maka ada yang pertama itu akan muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi hal-hal demikian adalah bentuknya adalah yang disebut dengan kompetensi dasar, yang disebut dengan keterampilan. Maka kalian diharapkan ada muncul rasa kebencian untuk kemudian ketika kalian akan berbuat maksiat, kalian ada merasa di situ akan ada merasa muraqabatullah, ada merasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah mengimani apa yang disebut dengan hari akhir. Seperti yang Bapak sampaikan pada materi pertama. Yang kedua adalah menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Jadi kita bergembira bahwa kita nanti akan mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat, ketika kita semuanya kemudian beriman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan ma'unahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ada yang tahu makna ikhlas? Ya, yang pernah kita bahas. Bagus. Jadi ikhlas itu kita kemudian semua beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu coba yang lagi di dekat pohon jambu ya, diperhatikan bagaimana kemudian kita semuanya bisa mencoba ikhlas. Yang lagi galau, yang lagi nggak punya kuota, yang lagi nggak punya uang jajan, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, maksud Bapak, itu semuanya harus kemudian bisa yakin ikhlas dengan apa yang telah Allah tentukan pada hari ini buat kita. Kemudian
selanjutnya senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Jadi teman-teman anak sekalian, kalian mau niat buruk hari ini, nggak mau ikutan pelajar daring, niatnya oh ya ingat hari akhir ada balasan, ada catatan amal baik dan amal buruk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Ya, yang keenam, yang terakhir adalah menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Maksudnya apa Pak Rahmat? Maksudnya adalah, wah mungkin kalau surga itu seperti di daerah ini kali ya, ada air terjun seperti ini, itu tidak boleh kita mengasumsikan hal demikian. Karena apa? Asumsi kita itu sangat kecil kebenarannya. Karena apa? Apa yang kalian pikirkan tentang surga itu tidak akan sama dengan surga di dunia ini, tidak akan sama dengan surga yang ada di akhirat yang luasnya seperti luas langit dan bumi, dan kenikmatannya itu tidak pernah dipikirkan oleh otak kita, tidak pernah terbesit oleh hati, kemudian juga tidak pernah terlihat oleh mata. Bahkan itu lebih besar kenikmatannya daripada yang kita kemudian asumsikan kenikmatan dunia ini. Nah, anak-anak sekalian, dan yang terakhir adalah bagaimana sebetulnya menerapkan perilaku mulia tentang mencontohkan perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman pada hari akhir. Ada yang tahu? Bagus, ya. Yang masih belum mandi itu ya, walaupun sudah berwudu, sudah ini silahkan. Yang sambil ngopi juga silahkan. Kita semuanya. Ya. Apa sih gambarannya? Perilakunya apa? Satu, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi kalau anak-anak sekalian, mohon maaf, ada yang masih mencontek ya dalam ulangan. Padahal kata guru, oleh guru dikatakan tidak boleh open book, tidak boleh melihat teman. Itu juga merupakan ada muraqabatullah, ada ma'iyatullah, ada perasaan Allah selalu bersama kita. Karena itu, anak sekalian, yang kedua adalah menyadari bahwa manusia itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang sombong. Kita menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam diri kita. Kita merasa kuat, menantang teman, atau juga mohon maaf bahkan mengajak sekolah lain untuk tawuran atau yang lainnya. Itu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sikap mulia beriman kepada hari akhir. Yang selanjutnya adalah selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Membiasakan diri dengan akhlakul karimah, awas diri, rendah hati, peduli kepada sesama dan lain-lain. Dalam kondisi Covid yang masih berada di negeri kita ini, kalian harus peduli. Peduli dengan tetangga. Ada yang tahu contohnya apa kira-kira? Ya, bagus. Contohnya adalah memperhatikan tetangga. Barangkali ada tetangga kita yang belum makan, tidak bisa makan pada hari ini, kalian kemudian bisa untuk menolong. Kemudian juga selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah termotivasi untuk bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Seperti kata pepatah yang mengatakan manjadda wajada. Kita harus semangat meskipun sekarang sedang daring, ya, sedang dalam jaringan, kuotanya mungkin juga terbatas, jajan juga terbatas, lama gak ketemu teman-teman, lama gak ketemu guru, kangen dengan kepala sekolah, kangen dengan TU, kangen dengan semuanya. Harus bersabar, ya, harus bersabar, ya kan? Fasbir fasabrun jamilan, dan bersabarlah karena yang namanya sabar itu adalah indah. Karena itu semua kita harus bersabar. Mudah-mudahan nanti pada materi berikutnya Allah izinkan kita untuk pandemi ini hilang dari bumi Indonesia, dan kita bisa bertatap muka, kita bisa
kemudian luring ya, bukan daring. Bapak pernah jelasin ada daring, ada luring. Daring itu adalah kita lewat jaringan, luring langsung tetap muka. Yang nggak enak apa nama sekalian? Nah benar, garing. Garing itu apa? Lagi mau belajar nggak punya kuota dan segala macam. Bapak doakan rezeki orang tua kalian semuanya sehat. Maksudnya adalah barokah dan banyak, sehingga kita semuanya bisa belajar menggunakan aplikasi yang ada. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi hal-hal yang lain sambil kita mendiskusikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya ya terkait dengan masalah ini, silahkan untuk di Japri atau di WA, nanti kita akan bahas. Ini Bapak sampaikan untuk materi yang kedua. Semoga kalian bisa mengerti dan mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena ini daring tidak ada pertanyaan langsung, kita nanti bisa di chat di WA. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.